Halo anak-anak kreatif di mana saja kalian berada di seluruh Indonesia. Kita bertemu dalam program Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di channel Siar Guru dengan saya, Bapak Paulus Suhadi. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan luar biasa berkat Tuhan. Amin. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat. Bapak ingatkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus jaga kesehatan ya. Dengan tetap tinggal di rumah, jaga jarak, sering cuci tangan, dengan sabun sekurang-kurangnya 20 detik loh. Dan bila keluar rumah, jangan lupa gunakan masker. Anak-anak kreatif, hari ini kita akan belajar materi kelas 5. Tema, perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Pada tema ini, kita akan belajar. Setiap orang ingin berkembang dalam berbagai segi kehidupan. Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Ajaran kitab suci, perumpamaan tentang talenta. Untuk itu, anak-anak yang kreatif, marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menciptakan kami dan menghendaki agar kami berkembang. Bantulah kami agar dapat memahami sekaligus menyadari akan pertumbuhan dan perkembangan sesuai kehendak dan rencana-Mu atas diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan. Bahwa setiap orang ingin berkembang dalam berbagai segi kehidupan. Tentu saja meliputi perkembangan jasmani maupun perkembangan kejiwaan. Setiap orang perlu memahami dan semakin menyadari perkembangan kekhasan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Sebagai orang beriman dipanggil Tuhan untuk mengembangkan kemampuan atau talenta kita demi kebahagiaan hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat. Tuhan memberikan kemampuan atau talenta kepada setiap orang untuk dikembangkan. Sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid-muridnya dalam perumpamaan tentang talenta. Anak-anak kreatif, marilah kita memahami, mengamati gambar-gambar berikut ini yang berkaitan dengan pertumbuhan sebagai perempuan atau laki-laki. Coba jawablah pertanyaan berikut. Apa yang sedang dilakukan anak pada gambar 1.1? Mengapa ia dapat menggendong anak kecil? Ada berapa anak laki-laki dan anak perempuan yang terdapat pada gambar 1.2 itu? Mengapa ada anak yang masih kecil, sedang, besar, bahkan orang dewasa? Pada gambar 1.1, anak perempuan tersebut sedang menggendong anak yang lebih kecil, mungkin saudaranya atau adiknya. Kedua, ia dapat menggendong anak kecil karena ia lebih besar dan mampu untuk melakukannya. Nomor 3,
pada gambar 1.2 nampak 3 anak laki-laki dan 7 anak perempuan. Nampak pula perbedaan. Ada anak kecil, sedang, besar, bahkan ada beberapa orang dewasa. Hal itu menunjukkan bahwa mereka berbeda usia, tetapi juga mereka mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, supaya kamu mengerti pertumbuhan dan perkembangan, coba kamu jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan arti pertumbuhan dan perkembangan. 2. Apa yang membuat kamu bisa bertumbuh dan berkembang? 3. Siapakah orang-orang yang dapat membantumu sehingga kamu dapat tumbuh dan berkembang? Terima kasih anak-anak telah menjawab pertanyaan yang Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak akan memberi penjelasan bahwa pertumbuhan dan perkembangan adalah proses peningkatan semua potensi manusia, baik fisik maupun psikis. Pertumbuhan dan perkembangan meliputi keseluruhan bagian fisik manusia, tetapi juga kemampuan non-fisik seperti bakat, kecerdasan, keterampilan, perasaan, dan kemampuan budi lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan terjadi karena makanan, minuman, olahraga, dan latihan fisik lainnya. Di samping itu, perkembangan terjadi melalui pengalaman, pembelajaran, pelatihan, dan usaha-usaha lainnya. Selain makanan dan minuman, pertumbuhan dan perkembangan juga terjadi melalui pendampingan dan bantuan dari orang-orang di sekitar kita. Misalnya ada orang tua, saudara, guru, dan masyarakat. Anak-anak yang kreatif, yang dikasihi Tuhan, untuk mendalami tentang pertumbuhan dan perkembangan menurut ajaran Tuhan Yesus, marilah kita baca bacaan kitab suci, perumpamaan tentang talenta dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ada seorang tuan yang mau mengadakan perjalanan jauh ke luar negeri. Sebelum berangkat, ia memanggil hamba-hambanya dan memberikan uang kepada mereka masing-masing. Kepada orang pertama, ia memberikan 5 talenta. Orang yang kedua diberikannya 2 talenta. Dan yang seorang lagi diberikannya 1 talenta. Semuanya diberikan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu, pergilah tuan itu ke luar negeri. Sesudah menerima uang itu, maka pulanglah hamba-hamba itu ke rumah masing-masing. Hamba yang menerima 5 talenta langsung menjalankan uang itu dan mendapat laba 5 talenta. Hal yang sama juga dibuat juga oleh hamba yang menerima 2 talenta. Sehingga ia memperoleh laba 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta menyembunyikan uang itu dalam tanah. Lama kemudian pulanglah tuan itu dari luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya untuk mengadakan perhitungan dengan mereka. Maka datanglah hamba pertama yang menerima 5 talenta. Ia menyerahkan kembali uang kepada tuannya sambil berkata, "Tuan, ini uang 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sesudah itu, datanglah hamba yang kedua menerima 2 talenta. Ia berkata kepada tuan itu, "Tuan, ini uang 2 talenta yang Tuan percayakan kepada saya. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Kata tuannya, "Baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu." Yang terakhir, datanglah hamba ketiga yang menerima 1 talenta. Dengan takut-takut ia berkata kepada tuannya, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini kepunyaan Tuan." Maka marahlah tuan itu. "Hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan buanglah dia, hamba yang tidak berguna itu, ke dalam tempat yang gelap dan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak yang kreatif, setelah kita membaca teks kitab suci, marilah kita mendalami pesan kitab suci dengan menjawab dan menanggapi pertanyaan berikut. 1. Siapakah yang dimaksud dengan Tuan dalam cerita tadi? Apa yang dibuat oleh hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta dari tuannya tadi? Apa yang dimaksud dengan membungakan talenta? Apa yang dialami oleh hamba yang menerima 1 talenta? Mengapa ia dibuang ke tempat yang gelap? Apa yang dapat kita petik dari cerita di atas? Apakah bakat atau kemampuan yang kamu miliki? Apa yang seharusnya kamu lakukan dengan bakat dan kemampuanmu? Baiklah anak-anak yang kreatif, terima kasih kalian sudah menjawab pertanyaan pendalaman pesan kitab suci. Sekarang Bapak akan melanjutkan memberikan peneguhan berikut ini. Tuhan telah memberikan kepada kita talenta berupa bakat dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki banyak bakat, ada yang memiliki sedikit bakat. Setiap bakat dan kemampuan yang kita miliki perlu dikembangkan. Orang yang banyak memiliki bakat dan kemampuan dituntut untuk lebih banyak usaha untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya itu.
ia harus berusaha lebih keras untuk membahagiakan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sebaliknya, orang yang hanya memiliki sedikit bakat dan kemampuan tentu dituntut pula usaha yang keras, tetapi tidak seberat orang yang memiliki banyak bakat dan kemampuan. Ia juga harus berusaha untuk mengembangkan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Orang yang malas berusaha mengembangkan bakat dan kemampuannya akan menyesal di kemudian hari. Anak-anak, kita mengenal nama-nama orang yang berhasil dalam mengembangkan bakat dan kemampuannya. Misalnya ada Boaz Salosa, Ferdinand Sinaga, dan Evan Dimas sebagai pemain nasional sepak bola. Masih juga ada nama-nama perempuan seperti Liliana Natsir sebagai atlet putri bulu tangkis Indonesia, dan tentu saja masih banyak nama-nama lain yang sukses dalam mengembangkan bakat dan kemampuan. Anak-anak, Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing. Kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya. Kesungguhan dan mengembangkan bakat atau kemampuan akan berguna bagi diri sendiri, sesama, dan terutama memuliakan nama Tuhan yang telah mengaruniakan bakat dan kemampuan kita. Terima kasih anak-anak telah menjawab beberapa pertanyaan yang Bapak sampaikan. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan merefleksi pada diri kita masing-masing tentang pertumbuhan dan perkembangan. 1. Bakat dan kemampuan apa saja yang telah berkembang dalam diriku? Apakah aku sudah berusaha secara sungguh-sungguh dalam mengembangkan diri? 3. Sikap dan niat apakah yang harus aku miliki agar bisa mengembangkan bakat dan kemampuan secara lebih baik? Di samping kita merefleksi diri kita, anak-anak supaya juga berbuat aksi. Aksi yang dapat anak-anak lakukan yaitu buatlah daftar pertumbuhan dan perkembangan yang dialami laki-laki dan perempuan. Susunlah hasil refleksi tadi dalam bentuk doa. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita telah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Tuhan telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kita masing-masing. Semoga kita memiliki tanggung jawab untuk dapat mengembangkannya seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Anak-anak, marilah kita akhiri perjumpaan kita ini dengan berdoa yang telah disusun oleh anak-anak semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa yang Maha Baik, kami telah menyadari bahwa Engkau telah memberikan bakat dan kemampuan kepada kami masing-masing. Bantulah kami untuk berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan itu, supaya berguna bagi kami sendiri, keluarga, dan masyarakat. Semua ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak kreatif yang Bapak sayangi dan dikasihi Tuhan, di akhir perjumpaan kita, Bapak berpesan ya, bila membuka YouTube harus dengan pendampingan orang tua. Simak terus materi di ruang siar guru. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel Ruang Siar Guru. Ikuti materi-materi selanjutnya. Sampai jumpa
Salam sehat, tetap semangat. Semoga damai sejahtera senantiasa bersama kita. Amin.